Good morning House of Grace, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai pada ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan dalam hidup kami yang kami sudah alami. Kami percaya semuanya tentang kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Nah, biarlah Tuhan, ibadah kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan beribadah dengan penuh sukacita dan bergembira Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Allah yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Terima kasih Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dia selalu memberikan yang terbaik. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah.
You're so great, so great. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Though I have needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great I could not love thee so blind and unfeeling. Covenant promise fail not to me. Then without warning desire or discernment, I found my treasure, my pleasure in thee. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. We thank you, Jesus. You're great and great. I have no merit to move or delight thee. I have no wisdom or powers to employ. Yet in thy mercy of grace thou findest me. This is thy pleasure, that thou art my joy. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. How great you Thank you, are. Lord. Thank you, Lord. How great you are.
kerajaannya. Ya, kerajaannya adalah semua, jadi dimanapun juga kita berada, kita diberkati. Jadi seringkali ada orang yang bilang, aduh kenapa ya saya nggak jadi cantiknya nggak kayak seperti tetangga saya, atau kayak saya kayaknya seperti orang tertentu. Tuhan berikan tuh lebih dari itu. Karena kecantikan tuh kan lenyap. Ya, muka orang bisa tua. Kekayaan itu pun bisa untung, bisa rugi. Tapi yang Tuhan berikan adalah kerajaannya yang begitu besar, yang jauh lebih kaya dari semua orang kaya di dunia ini dijadikan satu. Ya, itu yang Tuhan berikan. Dan itu adalah bentuknya adalah dimanapun juga berada, di bisnis apapun juga engkau berada, kau diberkati. Ya, dimanapun juga. Kau bisa gagal, tapi selalu diberkati. Kau bisa gagal, tapi kau selalu diberkati. Ya, dan berkatnya jauh lebih besar dari kegagalan kita. Ya, itulah dua hal tadi. Nah, semuanya itu diberikan, semua tadi dua hal itu diberikan melalui dua. Ya, satu melalui Yesus, yaitu melalui keselamatan di kayu salib. Nah, kata Yesus itu artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Jadi Tuhan memberikan kedua hal tadi itu melalui Yesus, ya, melalui tindakan dari Yesus. Karena Tuhan menyelamatkan. Yang mati di kayu salib ada aja Yesus. Jadi itu melalui tindakan, ya, melalui apa yang Yesus lakukan. Itu yang pertama, ya, melalui Yesus. Yang kedua, di slide berikutnya, itu adalah melalui rohnya Tuhan atau hatinya Tuhan. Di perjanjian lama, pertama kali roh Allah disebut itu roh Allah. Ya, dan disebut itu ruah Elohim, atau nafasnya Tuhan atau hatinya Tuhan. Di perjanjian baru, juga disebutnya roh Allah atau paraklete. Kalau dari Kristus, itu parakletos. Itu adalah penolong. Ya, rohnya Allah itu artinya hatinya Allah. Jadi Tuhan tuh memberikan dua hal. Satu, dia bertindak, dan kedua dia memberikan hatinya kepada kita. Satu, wujudnya nama Yesus. Satu lagi, Trinitas yang kedua adalah wujud dari hatinya dia. Rohnya Allah, roh Allah, ya, melalui dua hal. Jadi dia melakukan tindakannya dan melalui hatinya. Artinya all out, ya. Kalau orang bertindak dengan hatinya, itu artinya all out. Itu yang Tuhan berikan. Nah, ya, jadi dia sudah berikan semuanya itu, ya. Dia berikan statusnya, dia berikan kerajaannya, dan kemudian itu semuanya melalui tindakannya, ya. Yesus menyelamatkan, artinya Tuhan bertindak. Dan melalui rohnya, artinya hatinya Tuhan, hatinya Allah. Apalagi? Nah, kita lihat ya. Jadi apakah, di slide berikutnya, apakah isi doa dari Tuhan Yesus ke Allah Bapa untuk muridnya ke ini? Di Yohanes 17. Apalagi yang Tuhan berikan? Ya, nah kita lihat ya. Ada lagi yang Tuhan berikan. Tapi nanti di surga. Di bumi kamu dapat dua hal tadi. Tapi ada satu hal lagi di surga, ya, yang berbeda. Atau nanti kita baca, ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang kau berikan kepadanya. Jadi saat Yesus akan maju di kayu salib, ya, Yesus berkata kepada Tuhan di Yohanes 17 ayat 2, sama seperti Allah Bapa telah memberikan kepada Kristus kuasa atas segala yang hidup. Jadi saat Yesus maju ke kayu salib, Yesus tidak bergantung pada kuasa dirinya sendiri yang adalah Tuhan, tetapi dia bergantung pada Trinitas yang lain. Dia bergantung pada kuasa dari Trinitas yang lain. Dan dia bergantung dan berkata pada Bapa, telah tiba saat, permuliakanlah anakmu. Dia anakmu, ya. Jadi dia bergantung pada kasih dari Trinitas yang lain. Jadi di Yohanes 17 ayat 1, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, dia sendiri yang adalah Tuhan, bergantung pada kuasa dan kasih dari Trinitas yang lain. Ya. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 2, Yesus itu sudah membedakan diri dari seluruh agamawi. Kalau agamawi selalu bergantung pada kuasa diri sendiri, selalu bergantung pada mengasihi diri sendiri. Jadi di Yohanes 17, 1 dan 2, Yesus sudah berkata, inilah Tuhan, Tuhan sendiri yang adalah Kristus, bergantung pada kuasa dari Trinitas yang lain,
yaitu Allah Bapa, dan bergantung pada kasih dari Trinitas yang lain. Ya, dari awal, ya, di Yohanes 17:1 dia mengulangi, ya, untuk supaya murid-murid tahu. Makanya dia berkata demikianlah, lalu ia menghadap ke langit dan berkata dengan kata-kata yang jelas supaya murid-murid semua benar. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakku. Saya bergantung pada kasih Tuhan. Sama seperti engkau telah memberikan padanya kuasa. Saya, Kristus, bergantung pada kuasa dari Trinitas yang lain. Saya tidak bergantung pada kuasa diriku sendiri. Ya, itu di Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Berikutnya, lihat ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, yaitu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Jadi tujuan dari pekerjaan Yesus, bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi lebih daripada itu, supaya kita mengenal Trinitas yang lain. Kita mengenal bukan hanya Kristus, tetapi mengenal sumber dari kasih Tuhan kepada Kristus, yaitu Allah Bapa. Jadi inilah hidup yang kita, bahwa mereka mengenal engkau, bukan aku ya, engkau, yaitu Trinitas yang lain. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Jadi tujuan dari Yesus itu adalah supaya kita mengenal Trinitas, mengenal kasih Tuhan. Karena hanya di dalam Trinitas itu kita bisa mengenal kasih Trinitas satu dengan Trinitas yang lain. Ya, mengenal Trinitas, mengenal Allah yang lain, yaitu Allah Bapa. Ya, ya. Berikutnya. Di Yohanes 17 ayat 4. Jadi ini semuanya mengacu ke Trinitas ya. Nah, lihat di Yohanes 17. Ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Jadi Yesus kembali mengatakan atau menyinggung nama dari Trinitas yang lain, ya. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus ya mempermuliakan Bapa, ya, Trinitas yang lain, meskipun Yesus yang mati di kayu salib. Jadi Yesus tidak berfokus pada diri sendiri, ya. Yesus itu mempermuliakan, Bapa. Dia tidak mempermuliakan diri sendiri. Dan ini bedanya dengan agamawi. Karena agamawi selalu berkata bahwa dia tuh partnernya Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya 90% saham, dia punya 10%. Dia, orang agamawi kebanyakan begitu. Melihatnya itu adalah dia partnernya Tuhan, Tuhan 90%, dia 10%, dia menjadi seperti Allah, dia seperti iblis. Karena iblis menjadi seperti Allah. Kristus tidak pernah begitu. 100% dia tinggikan Trinitas yang lain. 100% dia bukan agamawi. Gereja, banyakkan yang belum mengerti, selalu inginnya jadi partner Tuhan. Jangan main-main dengan itu. Karena kalau jadi partner Tuhan, itu artinya mengambil sahamnya Tuhan. Dan itu adalah seperti yang iblis kehendaki, menjadi seperti Tuhan. Bukan menjadi Tuhan, menjadi seperti Tuhan, iblis. Itulah agamawi. Kristus di sini mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Jadi Yesus yang melakukan pekerjaan yang paling besar, yaitu kayu salib pun, itu memberikan segala kemuliaan hanya kepada Bapa, kepada Trinitas yang lain. Tidak ada fokus pada diri sendiri. Nol sama sekali. Bukan teologi, bukan agamawi. Ya, di Yohanes 17 ayat 5, slide berikutnya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah, di slide berikutnya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, ya, di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus ya meminta ya untuk Bapa kembali mempermuliakan atau terus mempermuliakan diri dia dengan kemuliaan yang sudah Yesus miliki sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan artinya apa? Sebelum ada kayu salib. Ya. Jadi Yesus melihat kemuliaannya dia bukan dari kayu salib, tetapi datang dari kasih yang dia miliki, kehormatan memiliki kasih yang datang dari Trinitas yang lain. Jadi yang Tuhan Yesus sendiri lihat bukan karyanya di kayu salib, tapi yang dia utamakan, yang dia tahu yang paling utama dalam hidupnya adalah memiliki kasih Allah Bapa yang sudah dia miliki sebelum dunia dijadikan.
sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus hanya melihat hanya satu kehormatan dia, kemuliaan dia, yaitu kasih Allah Bapa. Hanya satu, bukan prestasi pekerjaannya, bukan pelayanan dia, bahkan bukan kayu salib, tetapi hanya kasih Allah Bapa. Dan dia tahu dengan kasih Allah Bapa itu dia bisa melewati kayu salib, dia bisa melakukan kayu salib, dan hanya dengan itu dia bisa melakukan kayu salib. Ya, jadi Yesus itu berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu di Yohanes 17 ayat 5. Kemudian di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Yesus sekarang kembali lagi. Dia doa di 17 ini adalah supaya Yesus ingin kita semua murid mengenal nama dari Allah Bapa, Trinitas yang lain. Ya, mengenal dari nama Allah Bapa, Trinitas yang lain. Ya. Jadi di Yohanes 17 ayat 6 itu di slide 13 ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku. Ya. Slide 13 ya. Dari dunia, bahwa itu mereka itu milikmu dan kau. Jadi Yesus ingin agar para murid mengenal nama siapa, bukan nama dia saja, tapi nama Tuhan Allah Bapa, ya, yang kau telah berikan padaku. Jadi nama Bapa, ya, anggota Trinitas yang lain. Ya, Yesus tidak pernah berfokus pada diri sendiri, hanya agamawi yang berfokus pada diri sendiri. Dan slide berikutnya, inilah nama Allah Bapa. Itu kalau bahasa Ibrani dibacanya dari kanan ke kiri ya. Itu yang kayak koma tuh yod, yang kayak h itu ya, itu hei, vav hei. Y h v h, yod hei vav hei. Itu nama Bapa ya. Bukan Yehova, bukan Yahweh, bukan itu ya. Yod hei vav hei. Itu ya. Y h v h ya. Itu slide berikutnya, itulah nama Bapa. Y h v h ya. Yod dan vav ya. Itu yod itu bentuknya kayak tangan tertutup, kayak tangan. Vav itu bentuknya kayak paku. Jadi yod and vav itu artinya tangan yang dipaku atau kayu salib. Hey itu seperti orang grace atau manusia yang memberikan grace ya. Jadi nama dari Allah Bapa adalah aku adalah Tuhan ya, yang mati di kayu salib, Yod Vav, dan aku memberikan kasih karuniaku. Itulah dia, Tuhan adalah kasih. Itu nama Allah Bapa. Yod Hei Vav Hei, ya. Yod Vav-nya artinya di kayu salib, itu mercy, ya, karena itulah kebaikan dia, memberikan pengampunan melalui kayu salib, dan grace atau Hei. Hei itu grace, ya. Jadi dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. Tuhan adalah kasih. Itu nama Allah Bapa. Jadi Yesus ingin kita mengenal Tuhan adalah kasih, itu sebetulnya. Dia ingin mengenal nama Allah Bapa yang adalah Yod Hei Vav Hei. Ya. Nah, sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Jadi Yesus itu bergantung 100%, semua itu artinya 100% daripada kasih Allah Bapa daripada Tuhan. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan padaku telah kusampaikan pada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi Yesus itu bergantung pada kuasa dan kasih Allah. Semua itu artinya 100% dari Allah Bapa. Yesus tidak mengambil sedikit pun. Bukan agamawi. Agamawi selalu bilang saya partner. Hati-hati dengan kata itu. Itu seperti iblis. Pengen menjadi partnernya surga dari Allah Bapa. Itu mencuri kemuliaan. Karena kalau Yesus tidak 100% dia memberikan kemuliaan kepada Trinitas yang lain. Itu kita juga harus sama. Kita 0. Tuhan melalui kita yang bekerja. Bukan partner seperti teologi ajarkan. Ya. Yesus bergantung pada kuasa dan kasih Allah Bapa 100%. Yesus tidak pernah berfokus pada diri sendiri. 0 sama sekali. Ya. Dia yang adalah Tuhan begitu. Oke? Lihat ya.
Jadi Yesus mengajarkan itu yang terjadi. Nah, kemudian ya, Yesus berkata, ini hati Tuhan Yesus. Di Yohanes 17 menjelang kayu salib. Aku berdoa untuk mereka. Dan satu lagi dikatakan ini, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan padaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah diberikan dalam mereka. Saya kuningin ya, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi ya, Yesus berkata, saya tidak akan bersyafaat setitik pun untuk agamawi. Bukan untuk dunia aku berdoa. Karena dunia selalu mementingkan diri sendiri, seperti agamawi. Jadi Yesus berkata, saya tidak akan bersyafaat untuk yang mementingkan diri sendiri. Saya tidak akan bersyafaat untuk yang mengajarkan meninggikan diri sendiri. Karena dunia selalu begitu. Saya tidak akan bersyafaat untuk segala doktrin, teologi yang mengajarkan diri sendiri. Bukan untuk dunia aku berdoa. Ya. Yang dunia mau melakukan dengan itu, silakan dengan kekuatan sendiri. Tapi satu berkat pun tidak akan kuberikan. Seperti itu. Jangan main-main dengan teologi buatan manusia. Pasti tidak diberkati. Ya, seperti itu. Bukan untuk dunia aku berdoa. Karena hati Tuhan sangat tahu bahayanya untuk orang-orang yang dipercaya. Maka dia berkata kepada murid-murid, bukan, dan kepada Bapa, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi aku berdoa untuk mereka. Mereka yang menerima kasihku, para muridku, yang telah kau berikan kepadaku. Jadi siapakah mereka itu yang menerima kasih dari Allah Bapa, dan kali Allah Bapa berikan kepada Yesus untuk menolong. Itu yang Tuhan. Yesus akan mendoakan para muridnya. Yesus berkata, agamawi, dunia bergantung pada pendoa syafaat. Silakan mereka bergantung pada pendoa syafaat. Tapi pada murid-murid, pada anakku, saya yang akan jadi pendoa syafaat bagimu. Dan lihatlah, Bapa di surga dengerin siapa? Pendoa syafaat manusia atau Yesus sendiri yang menjadi pendoa syafaatmu. Aku berdoa untuk mereka. Buat saya tidak pernah mengenalkan pendoa syafaat manusia. Saya tahu pendoa syafaat saya, dan saya harap kalian juga begitu. Hanya dua, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang Tuhan lakukan. Aku berdoa, aku akan berdoa syafaat untuk mereka yang menerima kasihku, dan itu cukup. Ya, biarin orang lain bergantung pada 1000 pendoa syafaat. Salah nggak yang pendoa syafaat 1000? Nggak salah, cuman tidak ada artinya dibandingkan satu Yesus Kristus. Ya, aku berdoa, aku bersyafaat untuk mereka yang bergantung pada kasih Bapa. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namaku. Yesus mengerti. Peliharalah mereka dalam namaku, yaitu yang telah kau berikan pada. Yesus mengerti bahwa orang di dunia itu akan menghadapi banyak hal. Jadi dalam firman ini, dia berkata sebenarnya dua hal. Satu, yang akan menjaga keselamatan kita adalah Allah Bapa. Yang kedua, yang akan menjaga kita dari agamawi yang dia sebut sebelumnya di ayat berikutnya, bukan atau dunia, adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa yang akan menjaga kita, menjaga keselamatan kita, dan akhir-akhirnya akan menjaga kita dari segala ajaran teologi buatan manusia. Ada waktunya akan dicabut semua. 100% waktu Tuhan. Seluruh teologi buatan manusia. 100% teologi buatan manusia akan dihabisin. Bukan karena Tuhan membenci manusia. Nggak bisa, ini gerejanya dia. Dia yang Tuhan. Bukan doktrin manusia. Bukan PHD. Tidak akan ada kemuliaan bagi itu. Ya, Tuhan yang akan memelihara. Berikutnya. Di Yohanes 17 ayat 13. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah. Oh, sorry, tadi Yohanes 17 ayat 12 ya. Yesus juga ini ya. Aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi yang kedua yang menjaga anak-anak muridnya. Selain Bapa di surga, seperti di Yohanes 17 ayat 11 ya. Itu juga
adalah dia sendiri. Jadi yang menjaga kita ada dua. Bapa di surga dan Kristus. Itu yang menjaga kita. Dua-duanya. Ya, Trinitas itu menjaga kita. Tidak hanya Bapa tapi juga Kristus. Double, ya. Ya, supaya kita tidak hilang selamatan dan supaya kita akhirnya dimenangkan dari seluruh ajaran agamawi. Seperti Lot dimenangkan dari Sodom. Ya. Yohanes 17 ayat 13. Tapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dia, supaya penuhlah sukacita dalam diri mereka. Nah, sekarang begini. Yesus memberikan firman-Nya ya kepada para murid agar kita dapat sukacita yang penuh. Orang hanya bisa dapat sukacita yang penuh pada waktu menerima firman Kristus. Dan firman Kristus bukan hukum Taurat. Karena perintah baru kuberikan padamu. Hendaklah mereka saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Jadinya inilah firman kita. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihimu. Sukacita itu dari kita yang menerima firman Kristus yang berkata, Tuhan itu mengasihimu. Ya, Tuhan datang, Tuhan mengasihi. Bukan dengan karyamu, bukan dengan agamamu, bukan dengan teologiamu, dengan pantiranmu menghafalin firman dan bukan. Tapi hanya dengan menerima kasih Tuhan. Itulah sukacita yang sempurna. Hanya satu jalan, menerima kasih Tuhan. Bukan pendidikanmu, bukan kejagoanmu dalam baca teologi, bukan dalam ayat apal, bukan. Bukan dalam pelayanan, bukan. Tapi hanya dengan menerima kasih Tuhan. Itulah sukacita yang sempurna. Ya. Berikutnya di Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya, dan dunia membenci mereka. Firman-Mu adalah Tuhan adalah kasih, Tuhan mengasihi manusia, dan dunia membenci mereka. Mereka yang menerima firman Yesus bahwa Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat, pasti akan dibenci oleh dunia. Pasti akan mau dibenci sama pengajar teologi. Saya kasih tahu, jangan kaget. Ya, dunia akan membenci karena yang mengandalkan diri sendiri tidak akan suka dengan ajaran Tuhan adalah kasih. Padahal itu ayat. Pasti akan dibenci, pasti akan dimusuhin. Nggak apa-apa, Tuhan yang ngadepin, Tuhan yang memelihara. Dunia selalu bergantung pada usaha sendiri dan menyukai teologi buatan manusia. Ya, dunia suka sekali. Ya, mereka belajar suka sekali, sampai mati, suka sekali, dan nggak dapat apa-apa. Yang mengajarkan kegantungan pada usaha sendiri. Ya. PhD, bangga sekali. Silahkan, nggak apa-apa. Ya. Kemudian. Ya. Tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kaum agamawi tanpa sadar itu mengikuti si jahat. Si jahat itu iblis. Mereka ingin menjadi serupa Tuhan. Iblis itu ingin jadi serupa Tuhan. Kaum agamawi juga menjadi partner Tuhan. Berprestasi di dalam pelayanan Tuhan. Aku partner. Itu menjadi serupa Tuhan. Mereka menjadi serupa iblis. Makanya Petrus pernah dikata nyalah iblis. Petrus loh. Bukan Petrusnya iblis. Bukan. Serupa. Karena meninggikan diri sendiri. Mau menjadi seperti Tuhan. Seperti agamawi. Seperti teologi buatan manusia. Seperti itu. Ya, melindungi mereka dari yang jahat, melindungi mereka dari agamawi. Mereka suka berpikir bahwa mereka layak untuk ditinggikan karena mereka telah berprestasi melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itulah yang namanya bayar harga, yang namanya klaim, yang namanya teologi buatan orang, yang namanya partner, itu semuanya sepertinya ujungnya mau menjadi serupa Tuhan tanpa mengatakan hal yang sama. Dan mereka sebetulnya mengikuti si jahat. Dan karena itu Tuhan berkata, mereka yang jahat, ya, yang mengajarkan teologi kayak begituan. Tapi Tuhan tetap adalah kasih, ya. Tapi ajaran itu akan dihabisin sama Tuhan. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, sama seperti aku telah demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia dan aku telah menundukkan diri bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi Yesus bergantung pada kebenaran kasih Tuhan. Untuk menjaga para murid dari ajaran agamawi yang mengutamakan diri sendiri. Jadi ujungnya ya, siapa yang menjaga kita dari ajaran yang mengandalkan diri sendiri itu adalah firman Tuhan, firman Kristus yang mengajarkan mengenai Tuhan adalah kasih. Karena orang itu hanya bisa bergantung pada dua. Diri sendiri atau kasih Tuhan. Nggak bisa dua-duanya. Mau yang mana? Diri sendiri atau kasih Tuhan.
Kalau yang bergantung pada diri sendiri itu seperti iblis. Kalau yang bergantung pada kasih Tuhan, itulah Kristus. Dan kita mengerti firman ini, kita bergantung. Kita dikuduskan. Dikuduskan itu maksudnya apa? Pikirannya jadi nggak kenal lagi teologi buatan manusia. Bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan. Ya, itu seperti itu. Itu kehendak Kristus ya, sebelum kayu salib ya. Berikutnya, di Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi, bukan hanya untuk murid-murid yang ada waktu itu di Israel, tapi juga untuk kita semua yang percaya. Jadi firman Yohanes 17, doa itu adalah untuk kita. Pribadi lepas pribadi, untuk kita semua. Bukan hanya para rasul. Ya, kita lihat ya. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk ke dalam intisari dari doanya Tuhan Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Jadi sekarang Tuhan Yesus mengatakan mengenai kesatuan. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi Bapa dan Kristus adalah satu. Dan kita, murid-murid yang menerima kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, Tuhan mau satukan kita dengan Dia dan Bapa. Jadi kesatuan itu datangnya dari mana? Dari Trinitas. Bukan dari usaha gereja. Bukan dari usaha pendeta. Bukan dari program gereja. Bukan dari buku. Bukan. Bukan dari macam-macam urusan orang. Seperti yang seringkali diajarkan oleh para teologi buatan manusia. Kesatuan datangnya dari Tuhan. Datang Trinitas. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah. Semuanya usaha Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ya, usaha diri sendiri dan teologi buatan manusia. Saya kasih tahu. Hanya akan membawa perpecahan. Tapi yang Tuhan rencanakan adalah kesatuan. Bukan dari teologi buatan manusia. Bukan dari usaha manusia. Tapi dari Dia sendiri. Itulah di Yohanes 17 ayat 21. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini makin lama makin intisarinya dari Yohanes 17. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya, jadi bukan hanya gereja satu dengan Tuhan, tapi gereja sendiri satu. Ya, supaya mereka sempurna, dan mereka bukan hanya menjadi satu, tapi sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau. Ya, telah mengasihi aku. Ya, kesempurnaan itu datang dari kesatuan karena Tuhan. Jadi kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan yang menyatukan. Kesempurnaan datangnya dari Trinitas. Makanya Tuhan itu selalu berkata mengenai Trinitas. Kalau tanpa mengerti hubungan di dalam Trinitas, kau tidak akan bisa bersatu. Tapi mengerti kasih Tuhan yang saling mengasihi Trinitas dan mengasihi kita, baru kita bisa bersatu. Ya, jadi kesempurnaan, dan itu yang namanya sempurna. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini akan masuk ke intisarinya ya. Jadi apakah kita tahu bahwa apa yang dimaksud Kristus menjadi satu dan menjadi sempurna? Tahu nggak? Padahal kita udah dapat semuanya loh ya. Udah dapat Kristus, dapat Roh Kudus. Udah dapat statusnya, udah dapat kerajaannya. Tapi Tuhan yang menjadi sempurna. Karena udah dapat statusnya loh. Udah dapat kerajaannya loh. Udah dapat Kristus loh. Udah dapat Roh Kudus loh. Tuhan mesti bilang supaya mereka menjadi sempurna. Dia kan belum sempurna oleh Kristus. Dua berkat tadi belum sempurna di dalam Kristus. Ya, seperti sempurna tapi ada yang kurang, yang di bumi tidak bisa ada. Ya, ini dia. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah kau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan padaku, supaya engkau telah mengasihi aku sebelum dia dijadikan. Ini ya, kalau you ngerti ini, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Yesus itu di mana? Di surga, bersama dengan Allah Bapa. Jadi Yesus ingin kita bersama dengan Dia di surga, di depan Allah Bapa, atau bersama dengan Allah Bapa. Karena itu Yesus naik ke surga.
bersama dengan Allah Bapa. Supaya kita juga bisa dibawa bersama dengan Dia, dengan Allah Bapa. Jadi, kehendak Yesus adalah sebagus-bagusnya berkat di dunia. Biarpun kau punya status, biarpun kau punya kerajaan, tapi ada yang kurang. Ini yang Tuhan ingin berikan. Hanya di surga, bersama dengan Kristus, kau akan bisa melihat tatap muka dengan Allah Bapa. Yang di dua berkat tadi, itu membawa kita ke sana, tapi kurang. Hanya di bumi. Di surga, satu lagi. Yesus ingin kita ada bersama dengan Dia yang berhadapan muka dengan Kristus, dengan Bapa, atau bersama dengan Bapa tatap muka. Dan Yesus ingin kita bersada bersama dengan Dia di situ. Artinya kita juga melihat Allah Bapa tatap muka. Yesus ingin para murid berada bersama dengan Dia, ya, melihat dan menerima kasih Bapa secara langsung, muka bertemu dengan muka, ya. Ya, mereka memandang kemuliaanku, mereka memandang kasih kemuliaanku yang datangnya dari kasih Bapa yang telah kau berikan padaku, sebab engkau telah mengasihi aku. Kemuliaan Kristus adalah kasih Bapa. Kemuliaan Kristus bukan kayu salib. Kemuliaan Kristus adalah mendapatkan kasih Bapa. Hanya melalui kasih Bapa baru dia bisa melakukan kayu salib. Ya, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan padaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum kayu salib. Ya, jadi Yesus ingin melihat para murid bisa melihat secara langsung kasih Bapa, dan kasih ke Bapa ini sumber kemuliaan Kristus. Itu yang Tuhan ingin. Ya, oke, ngerti ya? Jadi kita bersama dengan Dia melihat Bapa secara langsung dan melihat kasih Bapa secara langsung. Jadi inilah dia dari Yohanes 17. Meskipun kita telah menerima kasih Allah melalui kehadiran Yesus dan kehadiran Roh Kudus dalam bentuk statusnya dan kerajaannya, Yesus ingin agar kita juga menikmati kasih Allah secara langsung dari Trinitas ketiga, yaitu Allah Bapa, secara langsung. Yesus merasa Dia sendiri dan Roh Kudus nggak bisa, tetap kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Trinitas sudah 3. Kasih Bapa secara langsung harus kita terima. Dan ini yang Yesus sudah telah menikmati sebelum dunia dijadikan. Tuhan tuh ingin kita, begitu baiknya Tuhan, begitu tinggi standarnya. Makanya kalau kita kadang-kadang mikir berkat kecil, itu kecil semua. Yang Tuhan inginkan ya, semuanya yang Dia miliki. Termasuk yang paling utama, menikmati kasih langsung dari Trinitas yang lain. Itu pun Tuhan ingin kita yang nggak layak ini, Tuhan ingin kita menjadi layak menerima itu. Trinitas, semuanya. Menikmati Yesus yang datang ke bumi, Roh Kudus yang datang ke bumi, dan kita dibawa untuk ketemu dengan Allah Bapa langsung. Ya, jadi slide berikutnya, inilah yang Yesus doakan. Ya, satu lagi. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku dalam mereka. Kasih Tuhan, yang Bapa yang mengasihi secara langsung, Yesus ada di dalam kita. Yesus agar kita menikmati kasih dari Trinitas 3 ya, secara total 100%. Ya, jadi Yesus ingin berkati kita tidak hanya dengan statusnya sebagai anak Allah yang kudus, tidak hanya dengan berkat kerajaannya dimanapun kita berada, tapi juga dengan pengenalan akan kasih Allah yang sempurna secara langsung. Tidak hanya melalui kebersamaan dengan Yesus yang telah datang kepada kita, tidak hanya melalui kebersamaan dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, tapi juga melalui kebersamaan dengan Allah Bapa. Tiga-tiganya lengkap. Ya. Dan inilah yang Yesus doakan. Di slide berikutnya, ya, inilah yang Yesus doakan.
agar gerejanya menjadi satu dengan yang lain dan menjadi satu dengan Dia. Dengan cara menjadi satu bagaimana? Bukan dengan program. Bukan mengikuti orang. Bukan mengikuti organisasi. Tapi dengan cara mengenal dan menerima seluruh 100% kasih yang sama dari Trinitas yang sama. Yang Yesus telah nikmati sebelum dunia dijadikan. Itu milik kita semua. Ya. Dan ini di slide berikutnya, inilah yang disebut di 1 Yohanes 13 ayat 12. Yuk baca ya. Yang ditulis oleh Paulus. Sama. Tadi di Yohanes, ini di Paulus. Sama. Pesan dari Tuhan. Melalui Yohanes dan sekarang melalui Paulus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Allah Bapa kayak apa? Sama-sama. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Seperti yang Musa pernah minta. Kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Nggak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Karena kita akan melihat Allah Bapa di surga nanti. Seperti Yesus. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi kita akan melihat kasih yang sempurna. Dan kita akan menerima, mengenal kasih yang sempurna. Yaitu kasih dari 3 Trinitas. Nggak hanya 1. Nggak hanya 2. 3. Di surga. Dengan muka. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna. 3 Trinitas. Seperti aku sendiri bisa mengenal, dikenal oleh kasih yang sempurna tadi. Ya? Saya closing ayat saya. Apa kata-kata yang slide terakhir? Ini kata dari closing ini tadi ayat terakhir dari saya. Ini sekarang yang closing. Kita semua akan mengenal dan menerima secara sempurna kasih dari 3 Trinitas. Sama seperti yang Kristus telah nikmati. Itulah yang Tuhan maksud menjadi satu. Menjadi satu kenapa? Kita semua, di semua yang anak Tuhan, murid Tuhan, akan menjadi satu, menerima kasih Trinitas yang sempurna yang sama. Dan Kristus sudah menerima itu. Jadi itulah menjadi satu di antara para gereja, di antara para murid. Dan itulah menjadi satu di antara Kristus dengan gerejanya, dengan mempelainya. Menerima kasih Trinitas yang sama, yang sempurna. Itu namanya menjadi satu. Menjadi satu. Menjadi satu karena sama-sama menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya, semuanya disatukan oleh kasih yang terbaik, kasih Trinitas dari Allah yang sama. Kita semua digabungkan. Biarpun kita sekarang banyak beda atau apa, kelihatannya banyak beda. Kehendak Tuhan, semua digabung jadi satu. Di dalam menerima kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu yang akan melakukannya. Kasih sempurna itu datang dari ketiga Trinitas secara lengkap. Nggak hanya Yesus Kristus, nggak hanya Roh Kudus, tapi juga Allah Bapa. Muka dengan muka, di dalam kita jadi satu. Itu yang Tuhan akan lakukan. Dan itulah kerajaannya. Itulah doanya. Terakhir sebelum mati di kayu salib. Kita menjadi sempurnakan dengan kasih dari Trinitas. Dan kita disatukan dengan itu. Amin. Saya serahkan pada Rosma yang ada mau doa dan macam-macam, ada beban doa ya dan lain-lain. Terima kasih. Dad, can you close the prayer for the words? Okay, we're gonna pray. There's a few prayer requests. Yeah, first we have birthdays for August. All the birthdays for August. We have Anita, Gaung, Mikaela, Stella, Hakri, Mila, Camila, Jerry, BJ, and Riren that's having a birthdays in their August. And also anniversary, Pak Obed anniversary ya. Happy anniversary to Pak Obed and Ibu, and we're going to pray for them. And also a few prayer requests for health and from the medical teams that are
facing challenges ya in this time of COVID. Banyak dokter-dokter yang kalau kita baca dan kita ikutin berita, banyak dokter yang meninggal. A lot of them they pass away due to this COVID infections, yeah, and also health for everybody. My own cousin, 2 weeks ago, the whole family was tested positive for COVID, and the husband passed away within like 5 days. Yeah. So and the istrinya, adik iparnya, anaknya sampai cucunya aja masih di rumah sakit. Ini lagi karantina COVID. Semua, the whole family positif. Suaminya meninggal. So we have loved ones yang kita itu orang-orang yang kita kenal, yang kita mengasihi, yang kena COVID ya, dan keluarganya yang kehilangan lewat epidemic ini ya. So we're gonna pray for them. Okay, let's pray ya. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for the birthdays that those that celebrate their birthdays in August and their anniversaries, Lord. That you have been faithful to each and every one of them, that you have been with them all their lives, oh Lord, that you have taken care of them, that you have provided, that you have blessed them abundantly in every year, every month, every hour, every week, every moment of their lives, Lord. And Lord, as they celebrate new birthdays, Lord, there's another new added year in their lives. We know that you are faithful, that you will continue to bless them. You continue to pour your love, to pour your abundanceness, to pour your provisions in their lives, Lord. That you will always provide, that there is always more than enough, Lord, and they are always overflowing in their lives, Lord. The miracles that you have for them, that they will experience, Lord, in this year that you have given them a new year, Lord. And Lord, we just thank you, Lord, for each and every one of them. The anniversaries, Lord, for Obed and his wife who is celebrating their anniversary in August, Lord. Thank you, Lord, for their wonderful marriage, Lord. They put them together as one. Their marriage is in your hands because you are the third person that ties them together in your love, and may they grow stronger in their love for one another. We also pray, Lord, for all medical teams that are going through times of challenges, Lord, in this pandemic, Lord. A lot of doctors passes away, and a lot of nurses that got COVID, Lord. And we also pray for Helen, Lord, that you continue to protect her. She's one of the nurses, Lord, that's working, Lord, in the hospital, Lord. We just pray that your hands and protections is upon her, not only her, but all her team and all the doctors that are fighting, Lord. They are in the front line, Lord, working, Lord, in the front line for us, Lord. We just pray, Lord, that you keep them safe, keep them always covered, Lord, in your blood and in your hands, Lord. We also pray, Lord, for those families that lost their loved ones through this pandemic, Lord, COVID, Lord. And I just pray, Lord, for those that they are going through shock, Lord, because it's just within such a short period, Lord, they lost their loved ones. Lord, I just pray for them, Lord, that you continue to comfort them, that you continue to be with them, Lord, that you continue to give them hope, let their faith continues, Lord, to grow in you, Lord, that you are always for them, Lord, that you're always with them, Lord. And so pray, Lord, for those families, Lord, members that get COVID, Lord, due to the circumstances, Lord. I just pray that they're for their quick recovery, Lord, that they will recover quickly. That maybe their mothers, their brothers, their sisters, their grandchildren, their in-laws, Lord. I just pray, Lord, that they will recover from this illness, Lord, in a speedy recovery, Lord. We so pray, Lord, for Lauren, Lord, that is going to Taiwan, Lord. You have opened an opportunity for her to continue her educations, Lord, her master degree, Lord, in Taiwan, and she's leaving in September. We know that you have opened the door for her. We know that you will be with her as she will be leaving in 2 weeks' time, Lord, to Taiwan, Lord. We just pray, Lord, that
your hands will be continuously upon her and guide her and lead her and protect her and provide for her every needs, Lord, in her educations, Lord. We just thank you, Lord, for everything, Lord, that you are the Lord that loves us. You are Father, God, Father, Son, and Holy Ghost that is always with us, Lord. That we understand that you always, we know, we taste, and we see your goodness each and every day of our lives, so Lord. You have kept us strong, you keep us healthy, you keep us in good hands, Lord, and you have covered us all our lives, Lord. And we know that your faithfulness, Lord, yet you are always faithful and you will never changes, Lord, that your love for us, Lord, will always be continuous, Lord. We thank you, Lord, and keep each and every one of your congregations, Lord, not only in House of Grace, but every church, wherever they are, Lord, that you keep each and every one of us, Lord, in the palms of your hands, covered in your love, covered in your hands, covered in your protections, Lord, covered always, Lord, in you, Lord, because you are our only shield, Lord, because you are our shield and you are our fortress, Lord, and you never fail, Lord. We thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody.